Ya, halo semua. Kita bicara tentang jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya, dibutuhkan aturan yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Terkoneksi dua atau lebih komputer yang saling dapat bertukar informasi dengan melalui media kabel atau melalui gelombang elektromagnetik. Autonomous ada otonomi, bukan bersifat self-master atau remote login. Manfaat jaringan komputer adalah berbagi pakai peralatan dan sumber daya, integrasi data, komunikasi, distributed processing, keteraturan aliran informasi, keamanan data, dan konektivitas berbagai jenis dan merek komputer. Sejarahnya mulai dari DARPA tahun 69, 70 ARPANET, 70 juga ada Usenet, dan IRC tahun 88. Sistem komunikasi jaringan komputer adalah jaringan komunikasi data dan merupakan sistem komunikasi. Jadi pertukaran data minimal antar dua entitas. Model komunikasi umum ada sumber, pengirim, sistem pengiriman, penerima maupun tujuan. Contohnya adalah mulai dari sistem sumber maupun sistem tujuan. Komunikasi data, mulai dari aliran data digital ada sinyal analog, kemudian masuk ke sistem pengiriman ada penerima dan tujuan. Jenis jaringan berdasarkan koneksi keterhubungan ada broadcast link, point to point link, berdasarkan skala ada LAN, MAN, WAN, dan internet. Berdasarkan topologi ada bus, star, ring, dan yang lainnya. Berdasarkan protokol ada Ethernet, token ring. Berdasarkan arsitektur ada peer-to-peer, client server, maupun hybrid. Pembagian jaringan komputer ada local area network, wide area network, metropolitan area network, dan internet. LAN adalah jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Ada Ethernet LAN maupun wireless LAN. LAN didesain untuk kondisi beroperasi pada area geografis terbatas, gedung sekolah atau kampus, memberi akses user melalui media dengan bandwidth tinggi, menyajikan konektivitas full time, melakukan koneksi secara fisik antar device yang berdekatan, menyajikan kontrol jaringan di bawah administrasi lokal, dan teknologi yang digunakan kabel atau wireless. Contoh komunikasi LAN adalah seperti berikut. Kemudian MAN adalah jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Jaringan contohnya teknologinya adalah jaringan TV kabel. Pemegang jaringan komputer untuk MAN jarak lebih besar dari LAN tapi lebih kecil dari WAN seperti kota. Contohnya MAN adalah seperti ini, ada head-end, server untuk koneksi ke internet, ada junction box. Kemudian WAN adalah jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologinya adalah circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode, maupun jaringan wireless seluler. WAN merupakan kumpulan dari satu atau lebih LAN, mencakup geografis yang lebih luas, dibutuhkan adanya router, dimanage oleh beberapa manajemen atau organisasi, teknologi yang digunakan seperti modem, frame relay, ISDN, atau ATM. Contoh WAN adalah seperti ini, dihubungkan dari berbagai macam LAN. Internet, sekumpulan jaringan berbeda, ada LAN, WAN, atau keduanya yang saling terkoneksi. Contoh internet, seperti ini, banyak terhubungkan dengan berbagai macam komputer. Client server, definisinya adalah server backend penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Klien adalah komputer yang meminta layanan dari server. Client server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Keuntungannya adalah penyimpanan data yang terpusat, memberikan kemudahan untuk pengolahan dan backup data, penggunaan spesifikasi server yang optimal, mempercepat proses komunikasi di jaringan, kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal, keamanan lebih terjamin. Keuntungannya adalah biaya pembelian hardware dan software server, dibutuhkan administrator jaringan. Peer-to-peer adalah sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungannya adalah tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server, tidak diperlukan administrator jaringan. Kekurangannya adalah sharing sumber daya, membebani proses di komputer yang bersangkutan, keamanan tidak terjamin. Topologi jaringan gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Topologi bus adalah digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Keunggulannya adalah pengembangan jaringan atau penamaan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Kelemahannya adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi star adalah masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Keunggulannya adalah
adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dan kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di suatu jalur kabel, maka gangguan hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dan server. Jaringan secara keseluruhan tidak mengalami gangguan. Kelemahannya adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Untuk topologi ring, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Kelemahannya adalah setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu. Keunggulannya adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data seperti pada topologi bus, karena hanya ada satu node dapat mengirimkan data pada satu saat. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.